Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di video tutorial kali ini bagaimana cara cek kulkas tidak dingin. Karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua di kolom komentar mengenai kulkas gak dingin tapi lampu menyala, kemudian kulkas Polytron satu pintu tidak dingin, kemudian kulkas tidak dingin. Nah, di sini saya buatkan video tutorialnya. Nah, langkah awal yang perlu kalian cek itu di bagian freezer, teman-teman ya. Jadi di bagian evaporator. Coba kalian cek di bagian evaporatornya. Apakah di bagian evaporator kulkas kalian mengalami kebocoran atau tidak? Tanpa kita sadari, biasanya saat pengambilan es batu itu kena benda tajam ya, dicongkel pakai pisau sehingga kulkas bocor. Nah, kalau sudah bocor seperti ini, kulkas nggak bakalan bisa dingin, dan itu harus kita tembel, kita tambal menggunakan alu platinum, kemudian kita lakukan isi freon, baru kulkas kalian bisa dingin kembali, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kemudian masalah kulkas lampu nyala tapi tidak dingin, biasanya seperti ini ya. Biasanya lampu kulkas nyala tapi nggak dingin tuh biasanya kompresor mati ataupun macet, teman-teman. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa kompresor itu macet ataupun kompresor itu nggak hidup? Kita bisa lihat di bagian evaporator juga bisa, teman-teman ya, tanpa kita harus melihat di bagian mesin kompresor. Biasanya ada suara gemericik di bagian evaporator. Nah, kalau misalkan di bagian evaporator udah nggak ada suara gemericik sama sekali, kalian bisa cek di bagian mesin kompresornya ini. Nah, kalian bisa cek di bagian overload ataupun relaynya. Kadangkala kulkas nggak dingin tapi mesin kompresor panas. Nah, itu biasanya disebabkan oleh overload yang udah rusak ataupun relay yang sudah rusak. Kalian bisa cek apakah overloadnya rusak ataupun relaynya rusak. Nah, relay, ciri-ciri relay kalau misalkan sudah rusak itu biasanya pasti bimetalnya pecah, teman-teman. Kalau misalkan digoyang gitu dia bunyi ya. Jadi itu kalian wajib ganti. Dan untuk pergantian overload itu harus kita sesuaikan, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan overload kulkas satu pintu ya kita beli kulkas overload satu pintu. Kalau misalkan dua pintu, kalian bisa ganti overload yang dua pintu. Jadi jangan sampai kelebihan. Nanti kalau misalkan kelebihan, ada protek mesin kompresor, mesin kalian tuh bakalan jebol nanti, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi ada banyak banget. Kemudian gini, kulkas saya nggak dingin, kemudian mesin kompresor udah jalan, bang. Nah, biasanya di sini tanda-tandanya di bagian bodi itu tidak panas, teman-teman. Kalau misalkan udah nggak panas, itu dipastikan freon tuh habis, teman-teman ya. Meskipun mesin kompresor jalan. Nah, misalkan tanda-tanda dari freon habis tuh biasanya ada suara gemericik ya, gemericik air. Dan sudah pernah saya bahas bahwa tanda-tanda freon habis itu bisa dikarenakan ada kebocoran pipa ya, pipa kondensor, pipa evaporator. Ada juga freon habis itu dikarenakan oli kompresor itu naik ke bagian evaporator sehingga kulkas bisa jadi tidak dingin, teman-teman ya. Nah, ini banyak banget, teman-teman ya, mengenai kulkas nggak dingin. Kemudian di sini ada juga yang seperti ini. Kulkas saya nggak dingin tapi lampu menyala, kemudian mesin kompresor mati, padahal sudah saya ganti overload ataupun relaynya. Nah, coba kalian cek di bagian termostatnya, teman-teman, atau pengaturan suhu. Karena kalau misalkan termostat ataupun pengaturan suhu ini rusak, maka mesin kompresor nggak bakalan hidup. Nah, kalian bisa cek di bagian pengaturan suhunya ini. Nah, ini ya, ini pengaturan suhu. Jadi pengaturan suhu ini ya, pengaturan suhu ini ketika kita on kan, maka strom yang menuju ke termostat kemudian menuju ke kompresor dia udah nyambung, teman-teman. Tapi kalau misalkan termostat ataupun pengaturan suhu ini meskipun udah di on kan tapi dia nggak nyambung, itu mesin kompresor nggak bakalan jalan meskipun kalian ganti overload ataupun relaynya. Itu percuma, teman-teman ya. Jadi saran saya kalian bisa cek sendiri ya, teman-teman ya, untuk menganalisa kerusakan kulkas tidak dingin. Jadi siapa tahu di sini kerusakannya ringan, nggak perlu panggil-panggil teknisi, kalian juga bisa perbaiki sendiri, teman-teman.
Nah, di sini ada masalah lagi teman-teman ya. Jadi ada pertanyaan lagi, Bang, kulkas saya nggak dingin padahal mesin kompresor panas dan dengung, kemudian mesin kompresor itu bunyi cetak cetik terus teman-teman, padahal sudah diganti overload ataupun relay-nya. Nah, permasalahan yang seperti ini itu biasanya mesin kompresor itu macet teman-teman. Jadi kalau misalkan mesin kompresor itu macet, kalian bisa jumper ya, menggunakan 3 kabel boleh, menggunakan kapasitor juga boleh. Intinya kenapa? Intinya kita memberikan kejutan atau volt yang besar ya teman-teman ya, supaya mesin kompresor itu bisa bergerak. Jadi sekernya itu bisa jalan teman-teman ya. Jadi dipaksa kita mesin kompresor dipaksa untuk jalan. Nah, kalau misalkan mesin kompresor itu udah nggak jalan, udah di jumper, udah diberi kapasitor tetap nggak jalan, yaitu langkah selanjutnya kita harus buang yang namanya freon. Kita buang dulu freonnya, kemudian setelah buang coba kalian jumper lagi, siapa tahu mesin kompresor bisa hidup ya tanpa beban teman-teman. Nah, kalau misalkan udah nggak mau hidup, tetap nggak mau hidup, kalian bisa bongkar mesin kompresornya, siapa tahu mesin kompresor masih kita bisa perbaiki, karena mesin kompresor ini cukup lumayan mahal teman-teman ya, sekitar untuk kulkas 1 pintu sekitar 500 ke atas lah. Jadi untuk pemasangan juga kemungkinan besar di angka 200 sampai 300 lah. Nggak tahu juga kalau misalkan di kota-kota kalian teman-teman ya, itu harganya juga berbeda, setiap teknisi juga berbeda. Dan untuk harga kita tidak bisa mempatokkan mahal atau enggaknya, karena setiap daerah itu punya harga tersendiri. Spare part pun juga punya harga tersendiri teman-teman. Jadi menurut saya seperti itu teman-teman ya, untuk langkah-langkah cara memperbaiki atau cek kulkas yang tidak dingin. Kalian bisa ikuti video tutorial kali ini, siapa tahu kerusakannya itu ringan teman-teman ya, jadi nggak perlu panggil teknisi. Mungkin itu aja teman-teman ya untuk video kali ini, dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe dan share juga ke sosial media kalian supaya teman-teman kalian bisa tahu ya untuk menganalisa kerusakan kulkas yang tidak dingin teman-teman. Oke, mungkin itu aja, dan salam sehat selalu dan sukses terus dan dilancarkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.